saya pengen jadi pembalap MotoGP. Persepsi masyarakat termasuk saya itu anggota DPR itu sering tidur, cuma ngomong doang. Banyak sekali sekarang perwakilan dari generasi muda yang duduk di DPR RI karena adanya ketimpangan yang luar biasa antara Banten daerah selatan dan daerah utara. Saat ini saya sedang berada di gedung DPR RI, tepatnya berada di depan ruangan anggota fraksi Partai Demokrat. Kira-kira kalian penasaran nggak siapa orangnya? Yuk masuk! Halo semua, selamat siang. Saya telah berada di ruangan salah satu anggota fraksi DPR Demokrat. Di sebelah saya yaitu Rizky Aulia Rahman Natakusuma. Sudah menjabat di DPR ini udah berapa lama sih? Jadi kita dilantik Oktober 2019. Jadi nanti 1 Oktober genap 1 tahun insya Allah. Dengar-dengar Mas ini yang termuda ya? Dari fraksi Demokrat iya. Tapi kalau di DPR secara umumnya ada lagi yang lebih muda. Kayaknya paling muda itu kelahiran 96. Dengan Mas menjabat ini keinginan sendiri atau gimana? Keinginan sendiri sih, karena ada keterpanggilan aja gitu, karena ngelihat situasi ataupun kondisi di dapil saya mewakilin daerah pemilihan Banten 1 mencakup Kabupaten Pandeglang dan Lebak, itu adanya di Banten daerah selatan. Nah ini Banten daerah selatan ini adalah cita-cita yang terus didengungkan dulu dalam mendirikan atau adanya pemekaran Provinsi Banten karena adanya ketimpangan yang luar biasa antara Banten daerah selatan dan daerah utara. Nah, terus juga background pendidikan saya juga mendukung karena saya kebetulan backgroundnya di pendidikan saya tuh di ekonomi. Jadi masih berhubungan dengan apa yang jadi pembahasan kita di DPR. Jadi ya kesempatan saya kemarin alhamdulillah bisa diberikan amanah oleh masyarakat daerah pemilihan Banten 1 untuk mewakili mereka di DPR. Dulu saya pengen jadi pembalap MotoGP. Nah, dulu idola saya itu Valentino Rossi. Cita-cita berubah, dulu pengen jadi pemain bola, pengen jadi pembalap MotoGP, terus apa. Tapi setelah saya kuliah, mulai dapat pemikiran bahwa kayaknya kalau kita mau membuat perubahan yang real, itu harus dari dalam sistem perpolitikan itu sendiri. Nah, sama dulu juga saya skeptis terkait dengan politik, kayak sebagaimana kayak anak muda secara luasnya. Tapi semakin kesini semakin dapat pemikiran ini memang jalur bukan satu-satunya, tapi jalur utama kalau misalnya kita ingin menciptakan perubahan dan lain sebagainya. Dan ini merupakan pengalaman secara langsung yang saya bisa dapatkan. Jadi yang ngerasa terhormat sekali bisa duduk di sini. Mengingat keadaan Indonesia saat ini nih, bahkan bukan Indonesia aja, seluruh dunia gitu yang terkena musibah virus corona. Nah, ini ada nggak sih dampak dari virus corona ke pekerjaan Mas Rizky? Ada banget, karena pertama di DPR RI pun sama harus menjaga physical distancing ya, atau menjaga protokol COVID-19 di negara kita. Nah, salah satunya adalah membatasi kehadiran anggota di Komisi 1 yang cuma boleh hadir itu 20%. Nah, sekitar 20% boleh hadir ke ruangan secara langsung, sisanya secara virtual. Tentu dengan adanya internet yang mungkin kondisinya nggak terlalu baik, terus keterbatasan lainnya, jadi menghambat kecepatan kerja dari DPR RI. Pasti banyak masalah ya, banyak sekali karena di dapil kan atau dari rumah biasanya kita kerjanya nggak seoptimal kalau kita hadir secara langsung gitu kan. Banyak sekali nih yang lagi dibahas, ada RUU pelindungan data pribadi, terus ada panja kesejahteraan prajurit, nanti juga ada ratifikasi atau penyelesaian undang-undang kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Swedia. Jadi kan ini sebenarnya banyak sekali isu-isu ataupun masalah-masalah yang kita harus hadapi di depan. Tapi dengan adanya COVID-19, keterbatasan kehadiran harus diterapkan. Jadi kita harus menjaga balance-nya antara tetap terus mendorong aspirasi ataupun kepentingan dari negara kita, tapi di sisi lain kita juga harus patuhi adanya protokol COVID-19 untuk menjaga keselamatan. Nah, pasti sebelum pandemi ini suka belusukan kan?
ada nggak sih pengurangan atau nggak seintens dulu gitu ya? Jadi kalau dulu kita bisa ngumpulin masyarakat sebanyak-banyaknya juga boleh. Kalau sekarang perwakilan dari masyarakatnya itu saja, karena kan bukan di DPR, tapi di daerah pun harus dibatasi kehadiran dari orang yang datang ke suatu event. Dan tentu ini juga kalau dari perspektif anggota DPR sendiri pasti sedih karena nggak bisa ketemu sama masyarakatnya itu secara langsung. Nah, tapi di sisi lain kita juga bukan berarti nggak bisa melakukan kewajiban kita untuk memberikan bantuan dan lain sebagainya, memberikan sembako kepada mereka, menerangkan apa yang terjadi di sana. Tentu ada perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang bisa kita panggil dan memberikan mereka arahan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat secara luas apa yang kita sampaikan pada saat pertemuan itu. Kalau kita perwakilan dari masyarakat bisa terus menghimbau, bisa terus memberikan masukan kepada masyarakat dan juga memberikan mereka penerangan bahwa kita melakukan hal-hal di Komisi 1 misalnya melakukan meeting dengan Kementerian Kominfo ini terkait juga dengan kesejahteraan mereka selama work from home ini. Jadi memberikan insentif mereka juga untuk stay di rumah. Kayak ada program terkait dengan menyuarakan adanya pulsa gratis dan lain sebagainya. Tentu ini kan menjadi dorongan kepada mereka untuk stay di rumah, tapi kita juga perhatikan kesejahteraan mereka selama nggak bekerja di luar. Mereka semangat. Jadi orang-orang di dapil saya, terutama di Pandeglang itu masyarakatnya semangat sekali. Apalagi sebentar lagi akan diselenggarakan adanya pilkada serentak. Tentu mereka ini sangat semangat sekali dengan adanya pesta demokrasi di sana. Tapi di sisi lain juga kayak yang Mbak sampaikan tadi ada COVID-19, berarti harus ada penegakan protokol COVID. Nah, tentu kita harus bisa menjaga balance-nya antara bagaimana kita bisa terus mendorong masyarakat untuk tetap hadir ke TPS, mencoblos menggunakan hak konstitusional mereka, tapi di sisi lain dilakukan dengan cara yang mematuhi protokol COVID-19. Jadi tetap semangat, tapi tetap respect kepada protokol kesehatan. Ada nggak sih Mas pengalaman yang paling berkesan dari awal menjabat sampai sekarang? Paling berkesan itu dulu sebelum masuk ke DPR itu persepsi masyarakat termasuk saya itu anggota DPR itu pertama sering tidur atau misalnya cuma ngomong doang dan lain sebagainya. Jadi setelah saya masuk ke DPR ternyata bertolak belakang gitu loh. Jadi saya semakin yakin kalau misalnya kita bisa terus meningkatkan kinerja di DPR RI dalam menyuarakan aspirasi dari masyarakat, dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenang kita di sini dengan baik, dan tentunya dengan adanya masuknya anak muda pun banyak sekali sekarang generasi muda, perwakilan dari generasi muda yang duduk di DPR RI ini memberikan semangat baru tentunya kepada rumah ataupun jantung dari demokrasi di negara kita. Jadi saya optimis ke depannya. Terus mengingat Mas Rizky yang masih muda terus sudah menjabat di anggota DPR ini, beberapa bulan yang lalu kan ada demo tuh DPR dan rata-rata bahkan mahasiswa kan. Nah, dari Mas Rizky sendiri tuh tanggapannya gimana sebagai generasi milenial gitu? Bagus kalau demo selama itu konstruktif, menyuarakan hal-hal yang progresif terkait dengan pembangunan di negara kita. Kalau misalnya generasi muda semakin peduli terhadap politik, semakin peduli terhadap arah pembangunan negara kita, itu hal yang benar-benar saya applaud gitu lah, hal yang sangat penting untuk dipunyai oleh negara kita. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, untuk protokol kesehatan harus tetap dijaga untuk menjaga keselamatan mereka juga. Apa sih harapan Mas Rizky kepada kondisi Indonesia saat ini? Saya berharap terutama dari generasi mudanya bisa terus menjaga persatuan dan kekompakan. Jangan sampai generasi muda di Indonesia ini malah menjadi sumber dari polarisasi dan perpecahan. Tentu terutama dengan adanya COVID-19 ini berarti ruang digital ataupun ruang di dunia maya peranannya lebih kuat lagi. Nah, tentu masyarakat atau dari perwakilan dari generasi muda, mereka lebih aktif biasanya menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Tentu harus bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media masing-masing. Nah, tentu juga harus bisa memberikan ataupun menjadi sumber dari persatuan, sumber dari kekompakan, menyebarkan informasi yang positif
dalam menjaga persatuan dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya harapkan dari generasi muda, dan tentu harus bisa menghimbau kepada masyarakat secara luas untuk tetap menjaga protokol COVID-19 untuk menjaga keselamatan masing-masing selama kita hidup di era pandemi COVID ini. Demikian perbincangan kita dengan Mas Rizky, dan terakhir semoga Indonesia lekas membaik dan tidak ada lagi virus corona di Indonesia maupun di dunia.